Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Blair, Saib Jalpa Agus TV. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu diberikan barokah serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya baru sampai rumah, Pak ya. Ada petugas di sub nih di depan rumah. Nah, ini berkaitan dengan yang pernah channel saya pernah saya buat garasi lebih mahal daripada sebuah mobil. Apakah ada kaitan dengan ini? Nanti kita check it out. Oke? Ayo saya Galva kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, Allah Akbar. Kemudian. Ya. Alhamdulillah pengen tahu ini ya. Oh. Informasi Pak apa nih? Pak Banik, ini lagi libur beliau. Oh, Istrinya sakit nih. Belum datang. Lagi sakit. Sudah. oh sakit. Silakan. Mama. Aduh. Gimana? Kenapa Pak? Ini mau Biasa Pak CRM Mbak ada aduan CRM. Ah. Ya kan. Oke. Biasa parkir. Ya. Makanya kan kita diskusikan dengan lingkungan dulu. Ada di. Tapi ini sudah terjadi berapa kali ya? Iya. Jadi saya sewaktu Pak siapa? Pak Kepala Disub Kecamatan. Iya. Bukan sebelumnya. Pak Iwan. Pak Iwan. Iya. Saya udah komunikasi dengan beliau. Masa sih? Oh iya. Bahkan Di sempat Kembangan. ngobrol lah kita. Ya di Kembangan. Untuk- Ya. Ada staf dari balai kota. Ah. Nah, memang sudah banyak laporan dan sudah ini Ya. Pak Nardi. Ini kan ya sampean Pak. Boleh nanti saya koordinasi Cuma- sama kasus Saya sendiri saya di sini rumahnya. Jadi Ah. intinya apa ya? Kalau saya garis Boleh. besari di sini ini masalahnya sih polemik menjadi sebuah polemik Oh iya, gitu. boleh. Satu, Nah, boleh kirim aja. laka Sama Sherlocknya ya. meningkat. Sherlocknya ya. laka meningkat ya. Iya. Terus Jadi nanti saya biar di ingetin sini lagi menjadi di apa Jakarta. namanya bahasanya kepolisian istilahnya peta. Oke, iya sama-sama. Enggak. Ya, peta bagi begal-begal maling-maling ya. Saya berapa kali karena kawanan itu serang, keamanan malam tidak aktif sini. Saya buka kalau Pak Imam sudah paham Pak Imam. Saya udah sering bicara Pak Imam, Pak Yudi juga kan. Ini sama Pak Nardi aja baru. Kamtipnas. Ya. Jadi di sini saya bukan kebetulan, saya pulang juga sering malam, ya. Keluar malam, udah kayak kalong aja udah gitu kan. Nah, setiap saya selalu ada yang mencurigakan, entah berdiri atau apa. Tapi setiap saya datangi pergi, ya. Itu berkali-kali, Pak. Jadi saya berkali-kali juga ada yang mabuk lah, ada ini ya. Nah, imbasnya kepada mobil-mobil ini adalah apa? Itu tadi, berhenti, pura-pura main handphone, gitu, dideketin 2 motor, yang sana keluar, yang sini keluar loh, ada 2 motor.
Saksinya Udin, ada di sini namanya Udin. Udin yang ini dia yang apa namanya, sebenarnya kasihan juga ya, sipil tapi tidak dikaryakan. Ya, terus terang aja saya buka, saya nih ada Pak Dian mantan RT, saya buka aja. Keamanan malam tidak aktif Pak Dian ya. Saya udah bicara Pak RW semua udah kayak Koordinasi aja. iya, maksud saya enggak, ini kita ngobrol biasa aja. Jadi maksudnya saya tidak menunjuk siapa-siapa, saya hanya sebagai warga keluhan. Kenapa kok malam tidak aktif? Yang aktif Udin gitu. Sedangkan yang dijaga asetnya banyak di sini gitu. Nah, jadi sama Pak RT juga sudah saya bisa ini sudah sounding semua. Nah, menyangkut hal itu semua ini kita kan apa ya, banyak sekali, sudah berapa kali kejadian di sini ya. Ya mungkin polsek lebih banyak laporan ya. Gitu. Ya saya sih nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena saya juga masyarakat biasa juga. Nah, itu dalam pengertian masa kita mau ngelarang orang beli mobil, Betul. tapi ada tapinya kan. Kalau seperti ini contoh Pak ya, maaf, itu kalau di depan pos itu sebenarnya nggak boleh ya, tetap itu full. Sebelah. Di paling ujung itu sebelah kanan dari jalur sini, di ujungnya itu ada. Makanya berapa kali itu, udah sering nenek kayak ibu-ibu itu kecelakaan. Itu yang paling saya garis bawahi di situ gitu. Nah, pada saat Pak Iwan menjabat sudah diakomodir. Nggak tahu deh itu kelanjutannya gimana. Sampai anggota DPRD Pak dari yang Pak siapa namanya ya, Ismail ya kalau salah, Pak Ismail ya. Pernah dengar Pak. Nah, pernah berkomunikasi dengan saya juga, Pak lalu gimana? Ya, Bapak bisa lihat sendiri, saya bilang. Ini melebar kemana-mana, bukan masalah gini-gini. Nah, dan dia nggak, ujungnya nggak tahu kemana, gitu. Ujungnya nggak tahu kemana, sampai selesainya di mana nggak tahu. Jadi kalau saya sih segini, simpel aja Pak. Saya warga di sini, kendaraan ini berada di depan rumah saya otomatis, samping ya. Ya lingkungan saya, paling terdekat tuh rumah saya. Kan yang dekat saya Pak, wajar nggak? Ya itu ada rasa itulah Pak, ya kan. Iya Pak, ngantuk-ngantuk aja. Sabar Manade. Jadi ya gitu, ini hanya saya nggak, bahkan saya difitnah, dituduh. Padahal ini kan yang punya mantan polisi juga kan, ya kan? Paham ya? Beliau yang menelpon katanya waktu itu. Saya yang difitnah. Coba, aduh, ya Allah ya Rabbi. Nah maksud saya ini bukan di jalannya agak besar ya, tapi kan terganggu juga. Terganggu lah, banyak lah. Ini pasti ini banyak. Nah sekarang sih kalau kayak begini gimana? Apa ya? Apakah bisa diadakan negosiasi? Saya rasa nggak ada negosiasi. Ya, gimana? Makanya kan kalau Ivan kan bisa kumpul semua, mungkin apa kita rembuk dulu, maksudnya begitu. Karena gini Pak, Pemilikannya betul. siapa? Dan, ya, ini kepemilikan jelas warga dan bukan mengusir Bang, dia biasa. jadi warga udah jelas warga, bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan orang jauh. Tapi
Eh, sekarang kan kalau masalah begini kan masalah aturan, ya. Kalau di mana di saat itu tidak mengganggu ya nggak masalah. Tapi ini kan udah mengganggu. Saya nggak pagi jam 3 atau setelah subuh saya keluar. Nah, laporan dari keluarga saya, kakak saya, macet Pak kalau keluar pagi itu. Sana nunggu, sini nunggu. Iya. Terus, nah ini kan jadi juga masalah kan gitu ya. Nah sekarang saya cuma pengen tahu aja nih dari pihak di shop nih, sampai kapan sih maksudnya nih kejadian atau peristiwa ini berlangsung terus menerus, sampai kapan gitu. Ya saya sih ngomong begini mau dimusuhin sama warga, saya berani pasang badan. Ya benar dia, karena merasa saya nggak salah, gitu. Lingkungan yang kita jaga juga. Saya berkali-kali sama Pak Imam koordinasi dengan Bu Sinta waktu itu ya, Sekarang masih Buluran. bukan Kapolsek Iya. Sama namanya. Iya, Buluran. Iya, Bu Cynthia. Jadi sudah bicara juga. Ya nggak tahu lah. Ya lobiannya dalam aja nih kuat. Ini titik temunya itu kalau menurut saya Iya. itu harus minimal RT RW itu mengetahui dan mungkin warga yang sekitar yang merasa punya mobil sini dikumpulin ya Pak ya. Nah, maka itu pengen Kalau saya juga kita begitu. menyelesaikan dengan cara mungkin ketegasan kita nanti polemik. Sampun Pak. Enggak. Terus Sampun. titik temunya gimana? Mboten enten. Waduh. Maka itu. Kalau titik Ya, temunya enggak ono Sing ya. sing duwe motor ya. Cuek. Ya mobil ya. Wah. Merasa parkirnya susah. Iya, saya nggak ada parkiran. Itu kan kosong gitu. Jadi intinya setiap laporan memang kita khususnya dari rekan kita di sub, termasuk kita dari kepolisian dari ini kan kadang-kadang kita membackup gitu kan. Nah, ya, Nah, pasti itu harus. jadi semuanya aspirasi dari masyarakat itu yang kita tampung. Tapi Kita nggak bisa bikin tapi Betul, kita betul. juga bertindaknya nggak bisa semena-mena kan gitu kan. Iya. Kecuali berdasarkan atas persetujuan warga atau bagaimana. Ayo, kalau memang ini ya jangan boleh ada di sini. Kalau memang ada di sini kita bawa. Nah, Begitu. jadi maksud pulau bukannya mau apa nih eksekusi, bukan. Ya. Maksudnya hanya menanyakan bagaimana langkah selanjutnya. Bahwasannya langkah-langkah yang tadi Pak Nardi bilang sudah dilakukan gitu. Tapi dengan titik terangnya 0 gitu. Nggak ada titik terang, mendung terus. Lebih ya Pak. Lah aku wis anu apa mbek Pak Bani apa ya ngobrol-ngobrol lah. Iya. Iki piye Pak? Iya, dek kan duduk wong Jawa. Bawa Yudi apa gitu. Tapi ya guyu aja. Jadi sebenarnya kalau dibilang apa namanya tadi Pak Nardi bilang tuh bagus sekali dan sudah dilakukan sebenarnya. Cuman titik temunya nggak ada, saya nggak tahu kenapa. Dan saya juga nggak mau ya siapa saya juga gitu kan ya. Saya sadar diri, saya hanya mengusulkan coba deh yuk saling mengerti satu sama lain supaya juga tidak ada antara warga terpecah belah gara-gara hanya ini. Dan yang tadi saya bilang laka bertambah, terus daerah menjadi rawan, itu bisa paling enggak hilang lah gitu. Itu aja sih. Minimalisir ya, kalau diminimalisir ya tetap masih ada sih. Ya, kalau Rapat, secara Bapak nanti dimasukin Pak sama Bapak ini.
Kenapa? Iya Pak, hari apa rapat diobrolin ini RT RW Malam Sabtu. malam Sabtu. Di mana Pak dia? Biasa rapat RW. Kalau lagi kita mau ini masalah bidang pengelolaan sampah itu kan udah jadi pergub mau dibahas seluruh RW se-DKI. Karena kita kan percontohan DKI, nah itu pengen dirapatin dan paling nggak diinfoin. Nanti sekalian diobrolin. Iya. Itu bisa disangkutkan ke situ juga Bisa. Ya paling nggak kan nanti kan sampein lagi sama kalau bisa ya RT-nya. kalau juga harus hadir Pak. Insya Allah sih. Nah, Saya, itu. saya tadi barusan telepon Pak RW. Pak, ada informasi Pak. Informasi ini ada di sub di. Oh, kaget. Beliau kaget. Kaget. Kaget nggak ada informasi maksudnya. Apakah itu sosialisasi atau eksekusi? Saya bilang begitu. Waduh, belum ada kabar saya. Malah dari Pak Lalu nih ngasih kabar nih. Kalau eksekusi sih belum, ya kan? Ya. Mungkin Ya enggak ini kita kan cari namanya kita cari jalan yang terbaik. Ya kan? Enggak bisa juga ya jangan lah meskipun ada aturan yang tegas di sub sebenarnya bisa tegas tapi kan lebih baik musyawarah kan begitu. Didahulukan musyawarah lebih dahulu. Jadi kalau menurut saya sih apa ya, mohon maaf saya nimbrung di sini cuman pengen tahu sebenarnya gitu ada apa, tapi ya wes sudah telanjur karena juga ini berkaitan dengan keberadaan rumah saya juga, jadi keamanan itu yang paling penting. Saya rekaman ini banyak Pak, rekaman ini banyak orang keluar, orang parkir motor, saya sengaja langsung cepat keluar, bawa kutak-kutik, cabut. Saya banyak, CCTV saya juga ada, cuman saya nggak mau buka aja. Karena apa? Saya naik takutnya termak difitnah lagi, tapi saya nggak takut sekarang. Contoh yang walking, Pak siapa namanya? Mantan Komjen. Nah, dia yang laporin kok saya yang kena, istilahnya begitu. Beliau yang sampai di daerah itu ada Pak Wahyudi juga, saya yang difitnah. Sakit. Oh, mari. jadi belum beres ini Pak Adrian. Ya. Pak. Kenapa? Belum beres, rembuknya belum beres. Apanya? Rembuknya belum beres. Belum. Nyambungnya nanti malam. Iya, karena kita kecamatan. Oh gitu. Lokasi. Iya. Yang mantuan Pak. Oh, gitu. Mari Pak ya. Silakan. Iya, Pak. Mari, Ada. Pak. Kita tinggal dulu ya Pak Nardi. Oh siap. Ini saya mohon maaf, saya rekam nih biar ada enak laporan ke RW, koordinator keamanan setempat. Ada sedikit ini, mohon maaf sebelumnya. Dan ini aku Pak, bikin vlog. Tak bikin vlog. Tapi ini tak keep aja. Gitu. Jadi gitu. Ya, saya Galva Aguyub TV. Jadi udah clear ya. Ini di shop hadir di sini berserta perangkat yang lainnya untuk mensosialisasikan dulu terlebih dahulu. Tapi ini saya nggak tahu nih dari pihak RT RW-nya apakah sudah dari pihak RT apa sudah ada yang membicarakan apa cuma diwakili oleh Pak Adian aja tadi. Iya baru Pak itu. Pak Adian ini kan sudah bukan RT lagi, Mantap. mantan.
Jadi Tadi ngobrolnya gitu Pak. Besok kalau rapat disampaikan. Malam Sabtu. Kita itu berdasarkan pengaduan warga ya Pak Tri ya. Iya, Jadi tanpa ada pengaduan warga juga ya, kalau paham Pak. gitu. Bukan tadi. Jadi ya pasti semua itu keluhan dari warga gitu. Jadi intinya ya nggak mungkin, tapi sebenarnya ya terlepas dari itu panjang nanti. Maksudnya begini, kalau situasi seperti ini, kalau yang tegas, pejabat tegas, kepala tegas, nggak ada peringatan 1, 2, 3 istilahnya. Karena kalau mengacu ke saya berbicara di balai kota itu udah, makanya pada saat itu Pak Iwan saya bicara, sambungkan, dibilang ini jalan komplek, bukan jalan komplek yang sini, ini bukan jalan komplek, dan volumenya tinggi Pak sini, dari sana, makanya nggak mungkin diberlakukan satu arah di sini. Saya udah bilang dari pertama, nggak mungkin, nggak bisa satu arah, beda dengan yang sebelah sana karena volume di sini, dan warga menolak secara tidak langsung menolak. Jadi itu pelang ya tinggal kenangan saja istilahnya. Gitu. Ya, Masya Allah. Nanti saya baca telepon PRW dulu nanti ntar, biar maksudnya gini loh. Mohon maaf sebelumnya Pak Andri ya. Jadi Pak Andri, Pak Pertama RT yang dibutuhkan itu 10, 9, 17, 3. Lima yang itu yang 3 ya. Kalau itunya kan kita cari dulu Pak, kendaraan itu kan siapa aja pemiliknya kan, kalau bisa begitu kita adakan sosialisasi. Kalau bisa dicarikan alternatif tempat lahan parkir yang lain kecuali selain yang ada di pinggir jalan begitu Pak, kalau bisa kan begitu. Ya, kalau secara nyata sih kelihatannya nggak ada lahan loh. Nggak ada alternatif. Cari solusi mungkin begitu kan. memang kalau menegakkan peraturan ya harus sungai itu yang punya mobil ya punya garasi kan gitu. Betul. Maka itu Iya. betul Pak, makanya kan Itu kita kan agak susah juga. Jadi harusnya ya nggak terlalu kendor juga, kalau terkencang juga Pak, di jalan tengahnya kayak gitu. betul. Maksudnya begitu Pak. Ini kan mungkin karena itu bahu jalan kan mungkin Iya. apa yang lewat apa kan bisa aja. Sekarang kan model foto langsung dibiarkan kan gitu Pak modelnya ya kan. Iya. Soalnya nggak ada anonim juga mungkinnya Pak. Iya. Sistemnya ambil gambar, kirim ke CRM, udah. Kita mau nggak mau kan STL Pak. Ya. Itu kan kita mau membantu Pak RW apa mungkin gimana sosialisasi ke langsung personil pesan orangnya ini juga kan itu pasti ada pemilikannya. Terus kalau ada solusi mungkin solusi alternatif diarahkan kemana apa gimana kan lebih tepatnya. Ya kalau itu sudah solusi orang per orang berarti kan Ya. yang punya target itu. Tapi kalau Tapi agak sulit. mohon izin ya anggap saya sebagai warga ya. Sudah berapa kali ini terjadi Pak RW ya? Maksudnya tindakan-tindakan ini tapi mentah semua gitu. Dan di situ kalau kita mencermati dari beberapa kali kejadian itu, tindakan itu kan solusinya nggak ketemu-temu. Nah, seperti tadi misalnya Pak Andri bilang ada lahan, di sini nggak ada lahan, sudah jelas. Nah sekarang kalau menurut saya, ini opini pribadi,
ya kita kembalikan ke yang punya mobil, harus sadar diri juga bahwasannya ini ada aturan begini, ada pengaduan, ada efeknya. Nah, kalau saya gitu sebagai Wardah, saya kembalikan lagi ke Disub lagi gitu. Kurang lebih seperti itulah kalau kalau saya boleh memberikan masukan. Karena kalau dicari solusinya misalnya bagaimana, ya salah satunya memindahkan lahan nggak ada Pak nanti ya, di sini ya udah nggak ada lahan, jadi udah mentah satu, gugur. Terus alternatif yang lainnya apalagi gitu kan. Nah, gitu. Karena kita juga sering di sini di RW membincangkan masalah ini juga, kita juga ya karena Pak RW juga sebatas Pak RW gitu kan ya. Yang berwenang di sini di sub. Jadi kita serahkan kepada keputusan di sub gitu. Bahwasannya ya mengganggu atau tidaknya, dan ada laporan atau tidaknya, ya itu di sub. Kalau menurut saya pribadi, mohon maaf sebelumnya gitu. Oke, nanti Pak RW juga sebenarnya bingung, saya yakin karena memang udah berkali-kali. Masya Allah. Jadi kalau kita mau temuin kita dulu ke orang-orangnya, kita agak kesulitan. Lebih baik nanti sebelum kita sosialisasi, ada surat dulu beritahuan kita sosialisasi tempat, sebelumnya kita tahu pemilik mobil dan sama RT yang Ya. kalau kita sudah kasih tahu, orang yang nggak datang juga resiko dia. Tapi maksudnya surat itu untuk rapat sosialisasi atau Pembersihan. untuk pembersihan? Ah, Langsung untuk pembersihan gitu maksudnya? ya mungkin pertama mungkin belum ya, sosialisasi dulu. Iya. Tindakan sosialisasi. Kasih jangka. Ya enggak, maksudnya bahasanya gitu Pak RW, mohon maaf. Bahasanya ke mereka-mereka yang pemilik mobil ini, bahasanya itu Edaran apa? perihal apa? Pelarangan parkir. Pelarangan parkir. Penertiban parkiran. Oh gitu. Nah itu maksudnya. Jadi nggak langsung larangan ya, penertiban. Iya, betul. Bahasanya penertiban ya. Ya. Ntar yang bikin akhirnya yang bikin suratnya. Catatan ini. Harus didengar. Kalau kita berkali-kali Sudah Pak, kalau DPR capek. Kalau dari kita dari RW susah. Mungkin alangkah lebih baik, mohon maaf, masukkan aja. Ya kalau Kita yang dari Disub yang memberikan mungkin lebih karena ya seperti Pak RW bilang tadi udah sering melakukan itu, nggak dihiraukan juga. kita lagi kita menemui pemilik mobil, paling Pak RW minta uang ini nggak bisa. Ada aja. Ya saya jangan sempat ke fitnah Pak. Apalagi kayak begini, kalau RW yang mengeluarkan ya banyak lah. Saya rasa. Jadi untuk hilangkan prasangka itu. Ya betul. Dan ya, memang sebenarnya tepat Pak. Memang kalau yang memberikan surat ya dinas yang bersangkutan lebih mengena. Tapi kan ya Sudah kita sosialisasi, pemberitahuan sebelum sosialisasi, Ya. setelah sosialisasi baru tindakan. kalau gitu. Insyaallah mudah-mudahan ada ya, mereka mau mengerti lah hal itu. Kenapa Pak? Kalau tidak ada lahannya, tidak ada juru surat. Saya belakangan aja. Jadi begitu saya Alfa ya.
sudah berbincang dengan Pak RW dan di sub ya, Koramil dan Polsek mengenai masalah mobil-mobil yang parkir di jalan, tepi jalan, parkir inap. Gitu. Oke, sekian dulu ya. Ingat 3M dimulai dari diri sendiri, baru orang lain. Tanpa itu tidak ada arti sama sekali. Ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan loncengnya. Teng-teng-teng. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ler. Saib Galpa Agu TV.